Hai sahabat pintar, udah tahu belum apa itu Kesmas yang biasa disebut kesehatan masyarakat? Pasti belum tahu kan? Ya sudah, sini cus langsung saja. Berbicara kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh mitologi Yunani yaitu Asclepius dan Hygieia. Berdasarkan cerita mitos Yunani, Asclepius disebutkan sebagai seorang dokter pertama yang tampan dan pandai. Sedangkan Hygieia, seorang asisten dan juga istrinya, telah melakukan upaya kesehatan. Bedanya, Asclepius melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Sedangkan Hygieia mengajarkan kepada pengikutnya dalam pendekatan masalah kesehatan melalui hidup seimbang. Menurut Winslow, pada tahun 1920, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk memperbaiki sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, dan pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Sahabat pintar, kesehatan masyarakat sendiri mempunyai 7 departemen. Apa saja ya? Cus! Yang pertama, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Setiap negara tentunya menerapkan kebijakan, sama halnya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Jurusan ini dapat dijadikan alternatif pilihan untuk yang ingin berkecimpung di dunia kesehatan, tapi tidak melulu harus berhadapan dengan pasien. Di jurusan ini, kamu bakal mempelajari tentang pengelolaan administrasi di fasilitas kesehatan dan organisasi kesehatan. Jurusan ini juga akan mengajarkan bagaimana cara menyusun penganggaran kesehatan daerah. Yang kedua, Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Setiap pekerja tentu mempunyai cara tersendiri dalam proteksi diri terhadap ancaman kecelakaan kerja atau penyakit kerja dalam menunjang pekerjaannya. Menggunakan alat pelindung diri ketika sedang melakukan pekerjaan yang membahayakan. Ilmu kesehatan dan keselamatan kerja mengajarkan bagaimana upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit kerja akibat kelalaian yang mengakibatkan defisiensi produktivitas kerja. Yang ketiga, biostatistik dan kesehatan reproduksi. Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah loh sahabat pintar. Kesehatan ibu dan anak merupakan harapan masa depan bagi semua orang. Dulu hingga sekarang ini, masalah kesehatan ibu dan anak masih kurang diperhatikan yang dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisinya. Masalah kesehatan ibu dan anak merupakan masalah yang perlu diperhatikan lebih. Karena masalah itu merupakan masalah yang mempengaruhi generasi muda yang akan terbentuk. Di kesehatan masyarakat sendiri, kamu akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi, konsep kelangsungan hidup, serta konsep gender dan hak espro. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui ilmu kesehatan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi lanjut usia, epidemiologi kesehatan reproduksi, dan juga gizi kesehatan reproduksi. Tak kalah penting sahabat pintar, selain kesehatan reproduksi, masih ada biostatistik, di mana kamu dapat memahami tentang analisa skor anak, teknik perhitungan EMR, MMR, statistik multivariat kesehatan, serta uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kesehatan. Di sini kamu mempelajari data kesehatan yang akan diolah menjadi gambaran. Sahabat pintar, dengan teknik-teknik yang barusan disebut ya. Menarik kan? Keempat, Departemen Gizi Masyarakat. Sahabat pintar, setiap orang perlu mengkonsumsi makanan untuk mempertahankan kehidupan serta menghasilkan energi. Ilmu kesehatan masyarakat tidak lepas dengan penerapan gizi. Ilmu gizi juga membahas bagaimana pengawasan dan keamanan pangan serta penilaian status gizi loh sahabat pintar. Selain itu, di Departemen Gizi juga membuat perencanaan, implementasi, evaluasi, dan program gizi loh sahabat pintar.
Ilmu Kesmas ini juga menerapkan komunikasi, informasi, edukasi, serta adanya konseling gizi sahabat pintar. Kelima, Departemen Kesehatan Lingkungan. Di ilmu kesehatan lingkungan ini, selain membahas sanitasi, juga membahas hygiene loh sahabat pintar. Jurusan ini, kamu bakal dihadapkan kondisi lingkungan kerja yang berhubungan dengan kebersihan dan keamanan. Di dalam jurusan ini, kamu juga belajar bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan, manajemen berbasis penyakit lingkungan, pengolahan limbah cair domestik dan industri, penyediaan air bersih, toksikologi lingkungan, tempat umum dan pariwisata, hingga manajemen pengendalian faktor sahabat pintar. 6. Departemen Pendidikan, Kesehatan, dan Ilmu Perilaku. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai perilaku dan sifat yang berbeda. Di jurusan ini, kamu dapat melakukan pengamatan perilaku manusia dan bagaimana mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Semakin banyaknya masalah kesehatan masyarakat yang pada awalnya dari penyakit infeksi ke penyakit non-infeksi dapat dipengaruhi oleh gaya hidup yang banyak berubah. Di jurusan ini, kamu akan mengetahui bagaimana cara mengamati perilaku manusia, membuat strategi promosi kesehatan dengan cara melakukan advokasi pada masyarakat, dan bagaimana cara membuat perilaku manusia menjadi lebih produktif. Selain itu, kamu juga mempelajari kesehatan mental masyarakat, di mana kamu juga akan menjadi konseling kesehatan. Kamu juga akan menangani masalah perilaku kesehatan yang berisiko dalam penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menimbulkan malapetaka. Sudah tahu kan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat? Sampai sini dulu ya sahabat pintar. Itulah ilmu tentang kesehatan masyarakat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment.